Game merupakan jenis hiburan yang disukai oleh semua orang, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Selain digunakan untuk menghilangkan kejenuhan dalam beraktivitas, game juga dapat berfungsi untuk melatih pola pikir seorang untuk mencari solusi dalam memecahkan suatu masalah. Meskipun jelas penggunaan game untuk mendukung pendidikan bukanlah hal yang baru, penggunaan game digital relatif baru. Dengan munculnya layanan berbasis web, peningkatan broadband, dan pertumbuhan komunitas online, penggunaan game digital memberi kami seperangkat alat dan teknik menarik yang unik berdasarkan mekanisme game seperti kompetisi, narasi, misi, dan pencarian. Kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Aesthetics and Design for Game-Based Learning karena Michel Dediquet. Kali ini ada dua bab yang akan dibahas, yaitu Aesthetics, Experience and Games, dan juga Aesthetics and Game Genre. Oke, mari kita bahas. Dewey berpendapat bahwa pengalaman terjadi ketika pengalaman material terpenuhi atau disempurnakan. Estetika seni game, interface design, desain instruksional merupakan elemen penting saat membahas estetika dan game. Tujuan dari bab ini untuk memberikan dasar mengapa estetika penting untuk dibahas dan untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana estetika dibahas dalam kaitannya dengan permainan kontemporer. Dalam ranah pendidikan dan pelatihan yang luas, telah terjadi banyak pencerahan tentang dampak pembelajaran berbasis game untuk mengubah cara belajar mengajar yang jenuh dan kuno. Game digital telah lama dipandang oleh pendidik dan desainer sebagai media yang efektif untuk pembelajaran. Game yang sifatnya menantang dan memberikan efek larut dalam permainan membuat pembelajaran lebih fokus dan menantang. Mereka menginduksi jenis keterampilan berpikir tingkat tinggi yang menjadi tujuan pendidikan kita saat ini. Pengalaman dari suatu peristiwa yang terjadi merupakan faktor utama yang menjadikan karya seni sebagai bentuk kesatuan elemen estetik. Sebagian pengalaman sehari-hari kita dimainkan oleh emosi, maka dari itu, emosi melekat pada suatu peristiwa dalam pengalaman tersebut. Emosi adalah kekuatan yang menggerakkan dan memperkuat. Hal ini memberikan kesatuan dalam berbagai bagian pengalaman. Nah, aspek kunci dari deskripsi pengalaman estetika Dewey itu meliputi yang pertama, mudah diingat dapat diartikan sebagai dapat dibedakan dan menonjol dari aspek peristiwa lain. Yang kedua adalah arilan, yaitu fase dalam suatu peristiwa. Yang ketiga adalah persatuan, peristiwa yang terikat, yang dibangun oleh emosi. Dan juga yang terakhir adalah kesempurnaan, yaitu klimaks dari peristiwa tersebut yang menciptakan sebuah kesempurnaan. Game adalah contoh yang tepat dari apa yang digambarkan sebagai pengalaman estetika dan pembelajaran. Contohnya seperti permainan catur. Sebagai contoh, pengalaman individu dengan kemandirian yang mencapai kesempurnaan. Di bab kedua ini, menyajikan beberapa genre game yang populer, yang membahas peran estetika di dalamnya. Bab ini mencakup analisis tentang peran estetika di setiap genre game tersebut. Di antaranya adalah adventure games, role-playing games atau kita sebut RPG, action games, simulation and strategy games, dan juga virtual world. Di dalam setiap analisis mengandung garis besar aspek utama desain estetika untuk genre tersebut. Masing-masing garis besar tinjauan penelitian tentang integrasi pendidikan atau desain terkait estetika di masing-masing genre dalam penerapan pembelajaran berbasis game. Yang pertama ada adventure games. Di antara salah satu genre game digital tertua adalah adventure games. Adventure games adalah cerita interaktif yang menempatkan pemain pada peran sentral karakter dalam cerita itu. Tujuan dari gameplaynya adalah untuk memajukan plot melalui eksplorasi dan penyelesaian tantangan. Nah, inti dari game ini adalah storytelling. Biasanya, adventure games itu berisikan cerita.
Karakter atau pemain yang ditempatkan pada posisi harus mengungkap misteri atau mengatasi beberapa konflik yang menantang. Karakter dari adventure games biasanya dirancang untuk menjadi games yang hanya bisa dimainkan oleh satu orang, di mana pemain berperan sebagai peran utama protagonis dalam cerita. Biasanya, perspektif dalam adventure games terdiri dari serangkaian ruangan atau tempat yang harus dijelajahi pemain. Perspektif pemain adventure games adalah first person and third person. Untuk perspektif first person, pemain dapat melihat lingkungan sekitar dan tidak dapat melihat karakternya sendiri di dalam game. Role-playing game atau yang lebih kita kenal dengan sebutan RPG adalah game digital yang lebih lama. Akar RPG berasal dari tabletop game seperti Dungeons and Dragons. Dalam tabletop game, pemain membuat karakter unik, menjelajahi dungeon, mengatasi rintangan, dan mengumpulkan harta karun. Nah, inti dari tabletop RPG adalah permainan peran kolaboratif di antara para pemain. Tabletop game bergantung sedikit pada tampilan grafis, tetapi lebih kepada imajinasi para pemain. Dengan munculnya komputer, versi digital RPG mulai muncul pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Pada awal 1980-an dan seterusnya, RPG di komputer mengadopsi banyak konvensi tabletop RPG untuk membentuk dasar RPG kontemporer. Biasanya, dalam RPG, pemain mulai dengan membuat karakter unik, namun tidak seperti genre game lainnya. Dalam RPG, pemain tidak diberi peran untuk dimainkan, melainkan menentukan peran mereka sendiri melalui karakter yang mereka buat. Nah, akar mula dari game aksi ini berawal di akhir 1970-an dan juga dimulai pada 1980-an. Jadi merupakan permainan game arcade digital pertama. Game seperti Space Invaders, Asteroids, dan Pac-Man merupakan permainan aksi. Nah, permainan aksi adalah permainan di mana kecepatan, waktu, reaksi, dan koordinasi mata dan tangan memainkan peran sentral dalam game tersebut. Game aksi paling sering disebut dengan game kedutan cepat, di mana kemampuan untuk bereaksi dengan cepat adalah yang paling penting dalam gameplay. Subgenre game aksi termasuk game pertempuran dan juga game tembak-menembak. Pun, game simulasi bukanlah genre game komputer tertua, akan tetapi genre simulasi memiliki popularitas yang bertahan lama sejak debut populer SimCity yang pada tahun 1889 muncul. Istilah simulasi telah menjadi istilah luas dalam diskusi genre game digital, dengan game mulai dari kendaraan, penerbangan, olahraga, simulasi medis, dan sosial. Namun, di antara simulasi yang paling terkenal adalah game simulasi konstruksi dan juga manajemen. Game simulasi konstruksi dan manajemen adalah genre game yang berfokus pada konstruksi dan pengelolaan sumber daya. Tidak seperti genre lain, CMS tidak berfokus pada alur game progresif atau mengandalkan pertempuran ataupun konflik persaingan. Alur permainannya adalah tentang keseimbangan, menyeimbangkan pertumbuhan dengan pengelolaan sumber daya. Tidak seperti genre game lainnya. Sekali lagi, biasanya narasinya berfungsi sebagai latar belakang atau kerangka kerja untuk CMS. Narasi kecil yang ada seringkali dalam berbentuk skenario yang terutama berfungsi untuk membingkai lingkungan dan memberikan konteks. Skenario mungkin memberikan kerangka waktu dan masalah konflik. Pemain tidak memainkan peran karakter itu sendiri di CMS, tetapi merupakan kekuatan yang ada di mana-mana yang mengawasi pertumbuhan dan perkembangan lingkungan. Pemain dapat berperan sebagai wali kota, pemilik atau manajer, tetapi itu terutama merupakan fungsi dari game simulasi itu sendiri. Peran pemain adalah mengembangkan, membangun, dan juga mengelola sumber daya. Nah, yang terakhir adalah game virtual. Meskipun dunia virtual bukanlah game itu sendiri, mereka sering dikelompokkan dengan game dalam diskusi tentang pembelajaran berbasis game, dikarenakan kualitas lingkungannya yang mirip dengan game. Selain itu, dunia virtual telah digunakan untuk game dan untuk pembelajaran berbasis game. Dan banyak yang menyertakan biaya untuk pembuatan konstruksi game virtual. Walaupun berbeda dari game simulasi atau game lainnya,
namun tetap saja bisa disebut sebagai konstruksi game virtual. Dunia virtual 3 dimensi memiliki sejarah yang unik dan muncul bersamaan dengan game digital. Seringkali mereka memiliki sumber inspirasi yang sama. Nah, dunia maya sebagai akar dari game virtual dapat ditemukan sebagai sumber inspirasi terbentuknya game virtual itu sendiri.